Ahok disebut banyak bacot oleh Andre Rosiade, istri, bajuri, pasang badan, Wakil Ketua ladeni anggota debat panas. Rapat kerja Komisi 4 DPR RI yang digelar pada Selasa, 11 Maret 2025 di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, berubah menjadi panggung perdebatan sengit. Wakil Ketua Komisi 4 DPR dari fraksi Partai Gerindra, Andre Rosiade, dan anggota Komisi 4 DPR dari fraksi PDIP, Rieke Diah Pitaloka, saling adu argumen panas. Keduanya mempertahankan argumen masing-masing terkait kasus korupsi minyak mentah Pertamina yang turut menyebut nama mantan Komisaris Utama Pertamina, Basuki Cahayapurnama, Ahok. Semua berawal ketika Andre Rosiade dengan berani melontarkan kritik pedas terhadap Ahok yang disebutnya banyak bacot terkait pengawasan di Pertamina. Pernyataan tersebut langsung memancing reaksi keras dari Rieke Diah Pitaloka yang membela rekannya separtai di PDIP. "Panggil Ahok ke sini," seru Rieke, menyela dengan tegas. Tanggapan Rieke membuat suasana semakin memanas. Andre menanggapi dengan geram, menegaskan bahwa tidak ada gunanya memanggil Ahok yang sudah pensiun sebagai komisaris utama. Bagi Andre, jika Ahok benar-benar peduli dengan kasus Pertamina, dia seharusnya sudah membawa bukti-bukti dan data kepada aparat penegak hukum saat masih menjabat, dan bukan malah mencuri sorotan saat Kejaksaan Agung mulai mengusut kasus korupsi yang melibatkan perusahaan energi raksasa tersebut. Andre menambahkan, Ahok hanya tidak lebih dari sekadar mencari panggung politik saja dalam kasus korupsi Pertamina. Dalam sebuah wawancara, Ahok mengaku siap membongkar seluruh fakta yang dia ketahui, termasuk rekaman rapat yang selama ini disimpan rapat-rapat. Ia berencana untuk memutarnya di pengadilan jika dibutuhkan. Ahok mengaku memiliki bukti berupa rekaman dan notulen rapat yang dapat mendukung keterangannya. Dia berencana untuk memutar rekaman rapat tersebut di persidangan. Ahok yang sebelumnya mendapat tekanan untuk tidak membocorkan informasi, kini bersikap terbuka dan siap memberikan keterangan di persidangan. Kasus ini sendiri sedang ditangani Kejaksaan Agung, Kejagung. Kejagung mengusut kasus dugaan korupsi tata kelola minyak mentah dan produk kilang pada PT Pertamina Subholding dan kontraktor-kontrak kerjasama, KKKS, tahun 2018 hingga 2023. Total kerugian negara mencapai Rp193,7 triliun. Sementara, pihak Kejagung hanya menetapkan 9 orang sebagai tersangka kasus tersebut meski kejadian tersebut terjadi selama 5 tahun dan kerugian negara terbilang sangat besar. Tersangka terdiri 6 orang dari pejabat perusahaan subholding Pertamina dan 3 orang dari swasta.